Dalam demonstrasi penolakan Presiden 3 periode yang berlangsung di beberapa waktu lalu, di beberapa hari lalu lebih tepatnya ya, baru-baru ini, terjadi penyerangan terhadap Mas Ade Armando, pegiat toleransi dan keberagaman, oleh sekelompok orang yang sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Penyerangannya lebih tepatnya penganiayaan fisik ya, yang menyebabkan luka berat. Nah, dari kejadian itu kemudian banyak orang yang menyampaikan kekhawatirannya tentang toleransi. Banyak yang menduga bahwa memang toleransi di Indonesia sudah semakin menipis dan masalah intoleransi adalah masalah yang serius. Itu bukan hailan belaka bahwa masyarakat Indonesia memang intoleran terhadap perbedaan. Nah, kita mau tahu nih datanya gitu ya, fakta lapangannya bagaimana sih? Apakah memang benar masyarakat Indonesia tuh intoleran alias tidak punya kemampuan untuk hidup dalam perbedaan gitu, tidak punya kemauan untuk menerima adanya pandangan atau kepercayaan yang beragam di masyarakat. Di dalam diskusi Bedah Politik hari ini akan dijawab oleh Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kali ini kita akan ngobrolin tentang isu toleransi. Ya, jadi banyak orang yang menduga masyarakat Indonesia tuh intoleran. Walaupun kelihatannya kita banyak perbedaan, tapi sebenarnya dalamnya itu saling nggak suka gitu. Sebenarnya saling nggak setuju adanya perbedaan ini dan sebisa mungkin nggak ada sebenarnya perbedaan ini, kira-kira gitu. Nah, Mas Saiful mungkin punya nih data yang bisa menjawab apakah memang seperti itu kenyataannya gitu. Ya, itu pertanyaan yang udah lama saya geluti ya soal toleransi ini. Jadi minat saya juga karena toleransi itu adalah fondasi untuk berkembangnya demokrasi di sebuah negara, dan saya berminat dengan isu-isu yang terkait dengan demokrasi. Dan salah satu elemen yang utama untuk mendukung demokrasi itu adalah adanya toleransi yang kuat dalam masyarakat. Itu satu. Kedua, sebenarnya penilaian orang secara umum di luar terutama, Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang toleran, moderat. Muslimnya muslim moderat. Itu kan istilah yang sudah sangat umum dikatakan oleh orang-orang yang mengamati Indonesia, ya kan? Ya. Apakah demikian gitu ya? Kalau kita lihat di dalam soal seberapa jauh masyarakat kita itu toleran atau tidak toleran, pertama-tama adalah kita harus jelas dulu apa yang dimaksud dengan toleransi, gitu ya. Dengan toleran itu, toleran itu sebenarnya kan seperti Kania sebut tadi, udah katakan, adalah willingness, keinginan untuk menerima perbedaan, gitu ya. Termasuk dengan orang yang tidak kita setujui, gitu ya. Kita harus rela memberikan kesempatan yang sama pada siapapun untuk mendapat hak-haknya sebagai warga negara, gitu ya. Walaupun kita tidak setuju dengan yang diperjuangkannya, itu hak dia, gitu. Yeah. Jadi kita kontes aja. Kamu punya keinginan A, saya punya keinginan B, kita kontes saja. Tapi semua ini harus dilindungi sama oleh negara, bahwa si A bisa memperjuangkan hak-haknya itu, si B juga demikian. Itu artinya mensyaratkan di situ ada toleransi, memberikan kesempatan, membolehkan kepada orang bahkan yang tidak saya sukai. Misalnya, kan tidak suka itu adalah suatu hal yang manusiawi biasa, gitu ya. Ada kelompok tertentu yang kita tidak sukai, tapi jangan sampai ketidaksukaan kita tersebut itu menghalang-halangi hak orang untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kira-kira kayak begitu. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan toleransi. Jadi kalau ada orang tidak suka seperti kasusnya Bang Ade Armando, gitu ya, itu hak dia tidak suka. Ya, gitu ya. Kalau nggak suka silakan. Silakan gitu, tidak suka. Tapi bukan berarti kita tidak punya hak untuk menghalang-halangi Ade Armando hidup sebagai warga negara di sini. Iya kan? Saya tidak suka sama Ade Armando, saya tidak suka dengan pendapatnya, saya tidak suka dengan pemikirannya, boleh. Gitu ya. Tapi Anda tidak punya hak
untuk menghalangi Ade Armando hidup di negeri ini. Itu yang fundamental. Dan bersuara menyampaikan pandangannya. Pandangannya seperti itu. Karena itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh hukum. Oleh karena itu sangat berdampingan soal toleransi itu dengan penegakan hukum sebenarnya. Oleh karena itu semakin negara itu beradab, maka upaya untuk penegakan hukum semakin kuat. Kira-kira kan kayak begitu. Nah, apakah masyarakat kita sebenarnya secara umum itu apakah toleran atau tidak toleran? Seberapa toleran atau seberapa tidak toleran? Saya punya studi ini sekitar dari tahun 2000. Sebetulnya sebelum 2004 ini bagian dari studi saya juga dulu kan ya, tahun 99 tentang toleransi ini. Jadi awal reformasi lah sebenarnya. Tapi data yang saya sampaikan di sini yang sebelumnya itu saya tidak menemukan kembali, lupa saya ditaruhnya di mana. Yang ada sekarang adalah dari tahun 2004. Yang basic adalah kita tanya, ada nggak masyarakat yang paling Anda tidak sukai? Itu pertanyaan itu. Ini orang yang tidak disukai itu wajar saja ada. Itu manusiawi. Yeah. Cuma orang yang tidak disukai ini, apakah dia punya hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara atau tidak? Kalau Anda tidak toleran, Anda tidak akan terima dia mendapatkan hak-haknya. Misalnya menjadi pegawai negeri, misalnya itu kan hak semua warga negara. Menjadi pejabat publik, misalnya kayak begitu ya, mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Menjalankan agama, menjalankan keyakinan dan seterusnya, itu kan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Nah, jadi kalaupun kita tidak suka, ini jumlahnya fluktuatif kan ya, tapi mayoritas kita di sini ada yang menyebutkan mayoritas warga itu mengatakan ada kelompok yang paling dia tidak sukai, itu ya. Fluktuatif, sempat 81%, 85%, kemudian turun, tapi kemudian setelah 2013 naik kembali, gitu ya. Jadi 8 tahun terakhir mengalami kenaikan. Nah, sementara yang mengatakan tidak ada, ini kayak malaikatnya orang tidak ada dibenci gitu ya. Itu lumayan juga, tapi bukan mayoritas. Jadi kalau dilihat dari sisi ini kan ya, yang menunjukkan ketidaksukaan itu, kita kemudian kejar apakah orang yang tidak suka tersebut itu menghalang-halangi hak orang untuk mendapatkan haknya. Menghalangi hak si pihak yang dia nggak suka itu. Yang suka gitu tersebut ya. Kalau dia menghalang-halangi berarti itu tidak toleran. Kalau dia tidak menghalang-halangi berarti dia toleran. Walaupun dia tidak suka terhadap orang itu. Gitu ya. Nah, kita ada beberapa indikator yang dipakai di sini adalah berpidato di daerah sini, di daerah tempat tinggal si responden. Ya. Jadi kalau si orang atau kelompok yang dia nggak suka ini datang ke daerahnya terus berpidato di situ, apakah dia boleh apa tidak boleh? Setuju atau ya boleh atau tidak boleh untuk dia berpidato gitu ya? Betul. Nah itu untuk berpidato di daerah situ yang biru itu data itu mulainya 2008 adanya kan ya. Itu rata-rata 90% lah. Tidak setuju ya. Tidak setuju. Untuk mereka berpidato. Keberatan lah. Ya, Artinya tidak toleran. Ya betul. Ya kan? Pidato aja nggak boleh gitu di situ kan. Ganggu gue nih orang, kira-kira begitu. Ya. Saya nggak suka sama orang itu, ngomong pula di sini. Kira-kira kayak gitu ini bahasanya. Kemudian pawai di daerah situ. Ya kan, misalnya kampanye. Misalnya kalau saya aktivis perdamaian, kampanye di situ, pawai, ngajak orang banyak gitu ya. Bawa poster dan sebagainya kayak gitu tidak boleh. Rata-rata tinggi juga tetap 90% ya? Iya, konsisten gitu. Menjadi guru negeri itu secara umum tidak boleh juga. Menjadi guru negeri itu fluktuatif, sangat fluktuatif. Data terakhir 2017 tuh di 90% ya? Iya. Serem banget ya. Ternyata Ternyata jadi kalau kita nggak suka sama ini nggak boleh jadi guru nih orang nggak boleh jadi guru negeri. Nggak boleh jadi presiden. Kira-kira ke sana arahnya kan? Nggak boleh jadi bupati. Nah yang satu lagi tuh menjadi apa yang satu lagi menjadi guru, menjadi pejabat pemerintah. Menjadi pejabat pemerintah. Tidak boleh. Menjadi pejabat pemerintah juga tinggi ya. Tinggi.
Dan bahkan trajektorinya memang naik, maksudnya sebelumnya justru pernah cukup rendah gitu ya, tapi malah jadi naik lagi menguat. Gitu ya, sampai sampai. Jadi tingkat toleransi menguat. Kita terjemahannya kira-kira begitu. Intoleransi kan, ya. Intoleransi artinya kita tidak mentoleransi orang-orang yang berbeda dengan kita untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Oke. Iya. Tuh. Kemudian ini lebih spesifik ini. Ya. Sikap masyarakat keberatan kalau orang Kristen satu mengadakan kebaktian di daerah sini, gitu ya. Itu yang biru. Iya. Itu sih tidak setinggi yang tadi ya, tapi itu juga tetap satu hal yang harus tinggi diperhatikan. Itu ya maksudnya 30%, 40%, bahkan pernah sampai 50% itu ya bukan angka yang kecil juga ya. Betul. Ada separoh. Sempat 52% tuh udah mayoritas hitungannya kan mayoritas, berarti. Iya. Udah lebih dari 50%. Betul. Nah, kenapa ini lebih rendah dari yang tadi kan ya, walaupun masih tinggi tapi lebih rendah. Karena yang tadi itu yang tidak disukai itu bukan hanya berkaitan dengan agama. Juga ada faktor yang lain, misalnya kelompok mana yang tidak disukai? Ada yang nyebut Kristen, ada yang nyebut Yahudi, ada yang nyebut PKI, ada yang nyebut LGBT. Itu yang dimaksud gitu ya. Oleh karena itu kemudian angkanya tinggi tadi 90%. Kalau agama ini kemudian membangun gereja di sekitar sini untuk orang Kristen. Itu mayoritas tidak menerima atau keberatan kalau ada keinginan untuk itu. Dan itu besar gitu ya. Dan kan kejadiannya kan sering terjadi kita lihat. Iya, ini terakhir 50% ya di 2017. Artinya apa? Kalau kita lihat ya dari sikap masyarakat tentang toleransi masyarakat, tantangan kita dengan masalah kesetaraan, masalah toleransi di antara warga negara masih sangat berat gitu ya. Oleh karena itu aktivis seperti Ade Armando itu berhadapan dengan orang yang begitu besar gitu. Nah, itu merupakan tantangan dan saya kira harus bersamaan dengan itu adalah tantangan juga untuk negara. Karena negara yang paling bertanggung jawab untuk menjamin hak warga negara ya kan. Ini masalah yang sangat basic, masalah hak kewarganegaraan. Iya kan? Tidak ada persoalan di situ, mungkin masalah pendidikan kita mungkin nampaknya kurang begitu kuat gitu ya untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan gitu ya. Kedua, penegakan hukum itu harus quality maupun kuantitinya mungkin harus ditingkatkan gitu ya, untuk menjaga, karena bagaimanapun negara harus kuat dalam arti bukan represif, jadi betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan yang sudah dibuat oleh pembuat hukum dalam ini DPR. Jadi sekali lagi tantangan terutama bagi aktivis-aktivis yang ingin membangun Indonesia sebagai negara yang toleran, itu kita berhadapan dengan tantangan yang sangat berat di tingkat massa. Oleh karena itu, ini harapan saya sih semua menjadi concern, terutama pemerintah dan para elit politik untuk memperhatikan aspek ini secara lebih sistematik untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Iya, yang sangat disayangkan sebetulnya kalau untuk konteks pembangunan gereja, misalnya justru pejabat publik sendiri kadang-kadang mengeluarkan kebijakan yang mendukung intoleransi ini gitu. Betul. Ya. Justru ada satu hal juga kan ya, yang bertentangan sebenarnya dengan prinsip Pancasila dan konstitusi kita, itu adalah undang-undang penistaan agama. Ya, itu kan orang punya pendapat tertentu tentang agama, kemudian dianggap sebagai penistaan. Dan korbannya udah banyak. Iya, gitu. betul. Karena itu juga masalah persoalan di tingkat formal, legal formalnya aja kita masih masalah. Gitu. Ya, sebetulnya aktivis toleransi sendiri sering sebenarnya mendapatkan label penista gitu. Karena mereka membawa tafsir agama yang berbeda, misalnya dengan kelompok yang lebih umum mungkin atau yang lain ya kan. Mainstream. Iya, yang mainstream. Dan toleransi adalah menjamin hak-hak minoriti atau ya pendapat yang tidak mainstream untuk bersuara sesuai dengan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Iya. Nah, karena itu menjadi sangat berat apabila kita berdiam diri, kira-kira begitu, menghadapi soal ini atau menganggap semuanya serba baik-baik saja kayak begitu. Kenyataannya tidak. Itu masalah ada momentum untuk melakukan kekerasan terjadi. Itulah yang terjadi pada Ade Armando.
bukan soal ada orang yang bicara yang menurut saya tidak masuk akal gitu ya. Ngapain adik ada di situ? Dia hak warga negara, mau berada di mana gitu, ya kan? Jadi dan apalagi dia ingin memberikan dukungan terhadap para mahasiswa terhadap secara moral hadir di situ. Yang diperjuangkan dalam demonstrasi itu. Saya pun ada keinginan untuk datang ke sana, cuma kurang sehat jadi nggak datang saya kan ya. Jadi sebetulnya dengan data-data ini terkonfirmasi, Mas Saiful, omongan-omongan orang-orang, kekhawatiran orang-orang tentang kondisi intoleransi di Indonesia. Dan ini tadi ukurannya sebenarnya sangat basic sekali ya. Sebenarnya sesimpel apakah ketika kita tidak menyukai pihak lain atau tidak sepandangan dengan pihak lain, apakah kita mau menerima mereka untuk mendapatkan hak-hak warga negara mereka yang biasa aja sebenarnya, hak untuk berpolitik, hak untuk menjadi guru negeri dan lain sebagainya, membangun rumah ibadah untuk yang sesuai dengan agamanya gitu kan. Nah tapi ternyata pada level yang sangat basic itu cukup tinggi tingkat intoleransinya, tingkat ketidaksetujuannya atau ketidakpenerimaannya ya terhadap hal ini tuh cukup tinggi. Dan itu menjadi alarm sebetulnya buat teman-teman yang memperjuangkan toleransi, bahwa ketika dikatakan intoleransi di Indonesia itu masalah, bahwa itu tinggi, itu bukan hayalan belaka, bukan exaggeration juga ya, bukan sesuatu yang berlebihan, karena memang fakta-fakta lapangannya ya menunjukkan itu. Dan itu tantangan yang sangat berat dan harus dihadapi. Tidak ada pilihan lain. Kalau selama kita masih ingin Indonesia ada. Dan ya maksudnya dengan konsep demokrasi dan konstitusi yang kita punya hari ini, di mana warga negara punya kebebasan untuk berpandangan, bersuara, berkepercayaan sesuai yang mereka mau. Ya kalau kita mau itu semua tetap ada, tetap terjamin. Ya berarti hal ini memang harus diselesaikan ya sebagai suatu masalah gitu, bahwa ini bukan kondisi yang baik-baik aja gitu ya Mas Saiful. Oke, segitu dulu diskusi kita hari ini. Thank you buat semua yang udah ngikutin. Sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.